Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, pemerintah belakangan ini mulai menggaungkan istilah the new normal alias pola hidup baru bersama virus corona. Masyarakat diminta mengubah perilaku agar dapat menyesuaikan diri di tengah sebaran virus corona. Namun dalam panduan yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, bagi negara-negara yang ingin beralih ke fase normal, WHO menitik beratkan pada tanggung jawab penuh pemerintah, bukan semata kesadaran masyarakat. Pemirsa, pemerintah saat ini memang tengah menyiapkan skenario kesiapsiagaan untuk menghadapi kondisi pola hidup baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah mengisyaratkan keharusan penyesuaian hidup berdampingan dengan COVID-19 selama vaksin belum ditemukan. Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19, pemerintah terus menyiapkan strategi pengendalian penyebaran COVID-19 di tanah air. Pemerintah juga sedang mengkaji skenario new normal atau tatanan baru sebagai bagian dari kondisi hidup berdamai dengan COVID-19. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah tengah mengembangkan sistem scoring atau penilaian, baik dari sisi epidemiologi, sisi kesiapan daerah dan kelembagaan, hingga tingkat kedisiplinan masyarakat sebagai dasar untuk menentukan skema new normal. Airlangga menegaskan nantinya akan ada SOP baru di tiap sektor tentang bagaimana menjalankan kegiatan dengan pola hidup baru yang masih akan dikaji dalam 2 pekan ini. Dan oleh karena itu beberapa sektor sedang mempersiapkan skopnya standar operating dan prosedur, di mana standar operating dan prosedur ini nanti seluruhnya akan dikoordinasikan dengan Satgas COVID, di mana norma baru, standar baru untuk berkegiatan, sebagai contoh untuk di kawasan industri sudah ada surat edaran yang juga di-clearing ataupun sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satgas COVID. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan, realisasi pola hidup baru atau new normal baru bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih detail di setiap implementasinya. Ini detail protokol dari semua bidang yang nanti akan dikurangi pembatasan itu sedang digodok oleh kementerian-kementerian terkait, nanti akan dikompilasi oleh Kementerian Kesehatan dengan BNPB dengan gugus tugas. Karena itu memang di bawah wewenangnya itu. Jadi nanti akan ada protokol bagaimana di restoran, protokol bagaimana ibadah, nanti Pak Menteri Agama akan mengatur itu, protokol bagaimana datang di acara-acara yang mungkin melibatkan jumlah pengunjung yang relatif banyak, dan seterusnya itu nanti akan diatur secara detail. Dan itu harus dipatuhi, itulah yang dimaksud dengan new normal itu. Konsep new normal sendiri sejatinya adalah fase selanjutnya yang harus dijalani oleh masyarakat ketika pembatasan mulai dikendurkan. Namun, seperti yang dicuitkan Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam akun media sosial pribadinya, pemerintah suatu negara harus memastikan mampu menunjukkan terjadinya penurunan laju penyebaran penyakit sebelum memutuskan untuk memulai fase new normal. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan membahas mengenai skenario new normal ala pemerintah Indonesia. Telah bergabung bersama kami Ketua PMI Bapak Yusuf Kala. Selamat malam Pak JK. Selamat malam, selamat malam. Ya, Pak JK, pemerintah tengah mempersiapkan tatanan sistem kehidupan yang baru atau istilahnya new normal. Dari segi timing, tepatkah langkah pemerintah dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya, ini kan situasi sangat dinamis. Bahwa setelah kita melewati masa PSBB di beberapa kota, maka tentu juga ada batas waktu untuk selesai. Nah, di situ tentu kita semua melihat perkembangannya, apa hasilnya. Kalau sekarang ini contohnya masih meningkat. Kemarin meningkat 400 lebih, 480. Sekarang naik 600. Berarti masih terjadi lonjakan. Sehingga tentu belum bisa kita mengatakan bahwa ini harus bisa dilonggarkan. Karena itulah maka harus ada suatu situasi yang lebih baik. Ini perkembangan sekarang ini bukan karena tidak berhasilnya PSBB, ini lebih banyak karena makin banyaknya orang dites.
sehingga diketemukan. Jadi hal-hal itu tentu semua menjadi pertimbangan. Jadi nanti kita lihat perkembangannya, bagaimana langkah-langkah memang yang sangat dinamis ini dilakukan. Oke, Pak JK, Presiden sendiri sudah meminta masyarakat untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Dan kita akan ikuti terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo selengkapnya. Dampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Dan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pak JK, apa tanggapannya dari pernyataan Presiden tadi? Ya seperti itu Bapak Presiden, bahwa ini kenyataan yang real bahwa virus ini akan tetap ada. Di samping itu kita juga ingin hidup artinya menyelesaikan diri dalam situasi itu sehingga kehidupan ekonomi sosial dapat berjalan dalam batas-batas tertentu. Tidak berarti hidup berdampingan itu kita jalan sama-sama dengan virus, karena itu berbahaya. Tapi artinya kita tahu bahwa virus itu ada di sekeliling kita, karena itu kita harus bekerja, berjalan atau hidup dengan suatu pola kewaspadaan yang tinggi, dengan tetap kepada aturan yang ada, pakai masker contohnya, cuci tangan, jaga jarak. Itu yang dimaksud berdampingan, artinya hidup tetap seperti sekarang dengan menyadari ini. Di samping itu, ya kita juga harus membasmi virus ini dengan langkah-langkah intervensi. Kita tidak bisa hanya menyerah dengan melihatnya seperti itu. Oke, Pak JK, tadi Anda katakan sendiri bahwa jumlah kasus aktif corona ini masih belum turun, bahkan untuk hari ini saja di level 693, artinya kasus penambahan terbesar sejauh ini. Dan apabila kita lihat dari pelaksanaan PSBB belum dilonggarkan saja, sudah terjadi banyak pelanggaran. Apakah menurut Anda Indonesia ini memang sudah siap untuk melewati ataupun memasuki fase new normal itu sendiri? Ya, new normal itu kan juga keniscayaan, artinya tanpa diatur pun akan begitu. Contohnya sekarang orang mau rapat, tidak perlu lagi diundang datang sempat, tapi cukup dengan Zoom. Itu juga suatu hidup normal baru. Anda berhubungan cukup dengan pakai menelpon atau apapun, itu selama situ. Atau cara kehidupan yang lain yang wajar-wajar seperti itu akan merubah hidup ini dengan makan tinggal pesan saja antar. Itu hal-hal yang baru akan lebih lagi. Tapi tidak berarti kita bersahabat atau kita tidak berarti membiarkan virus ini. Tapi kita harus tetap melawannya. Kita harus tetap di samping menghindari, tetap juga membasminya. Oke, baik. Apabila kita lihat Indonesia kan terdiri dari masyarakat yang sangat majemuk, baik dari sosial dan juga ekonomi. Nah, bagaimana agar konsep new normal ini bisa dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat, Pak JK? Tidak hanya kemudian hanya parsial di kalangan masyarakat, tapi seluruh kalangan masyarakat di Indonesia memahami apa itu konsep new normal. Ya, ini kan sangat dinamis ya. Ada dua tahap. New normal sekarang kalau menurun sampai dengan diketemukannya dengan vaksin. Kalau divaksin, kalau ketemu vaksin, dan itu makan tempo juga menyuntik orang puluhan juta, ratusan juta orang di Indonesia contohnya. Itu bukan tempo juga. Kalau sudah itu vaksin ada dan sudah divaksin banyak orang, tentu new normal lagi. Kita sudah mungkin tidak perlu pakai masker lagi, kita sudah bisa menjaga hubungan jarak, tidak perlu lagi 2 meter atau 1,5 meter, sekolah dibuka lagi, anak-anak orang bekerja lagi seperti biasa. Jadi ada tahapannya juga berlaku, tidak berarti new normal ini akan terus begitu. Jadi new normal ini pada saat terjadi penurunan sampai dengan diketemukannya vaksin yang dan obat yang cocok,
Setelah itu berubah lagi nanti normal yang baru setelah itu. Oke, ya karena ada kekhawatiran bahwa pemahaman konsep new normal yang tidak merata justru akan menyebabkan masyarakat menjadi lengah. Apa tanggapan dari Pak JK? Kita akan kembali membahas hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, saat ini pemerintah tengah menyiapkan pengembangan sistem scoring atau penilaian tentang tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi COVID-19. Nantinya dalam scoring hasilnya ada 5 tingkatan terkait kesiapan, ada level 1 sampai 5, di mana level 1 masih kritis, sedangkan level 5 adalah artinya semuanya sudah siap. Selain scoring juga berdasarkan perhitungan epidemiologi, berdasarkan RO atau reproduction rate, kesiapan dari daerah terkait pengembangan penyakit pengawasan virus, dan kapasitas dari kesehatan itu sendiri. Dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Ketua PMI Bapak Yusuf Kala. Pak JK, apa sebetulnya harus dipersiapkan oleh pemerintah menuju fase new normal? Apabila tadi kita lihat grafiknya ada beberapa kemudian penilaian ataupun sistem scoring untuk menilai situasi apakah kemudian sudah siap new normal atau belum? Ya, tentu kan tahapannya pertama setelah PSB ini. Ya, PSBB kan lebih ketat. Ya, banyak tidak bolehnya kan. Walaupun banyak juga yang melanggar. Ada pemerintah juga kadang-kadang membuat kebijakan yang berbeda-beda dari masing-masing kementerian atau daerah. Nah, kalau kita sudah melewati PSBB ini untuk banyak daerah, maka timbullah masa di mana ada suatu kehidupan yang lebih terbuka kan, lebih bebas, tetapi tetap menjaga aturan atau protokol kesehatan yang ada. Itulah sebenarnya akan menjadi new normal. Ya, bahwa contohnya ya kalian harus tetap menjaga jarak, harus pakai masker, harus cuci tangan. Ya, itu tetap begitu. Karena itu mengurangi kontak dengan orang-orang, maka itu kalau rapat pakai Zoom aja atau apa Skype aja. Nah, seperti itulah yang kehidupan normal. Kalau pergi restoran, ya kursinya hanya setengah daripada biasa. Naik pesawat tidak boleh penuh. Semua itu kehidupan itu ya otomatis terjadi. Ya, tapi karena pemahaman konsep mengenai new normal, apabila kemudian tidak merata diterima dan dicerna oleh seluruh kalangan masyarakat, ada kekhawatiran ini justru membuat masyarakat menjadi lengah dan nanti ujungnya adalah bagaimana resiko penularan kembali menjadi meningkat. Ya, di sinilah fungsi daripada informasi media, kemudian setelah itu fungsi daripada ketegasan pemerintah untuk menjalankan norma-norma baru itu. Kemudian juga tentu sanksinya, karena kalau tidak ya, tapi nanti juga ada sanksi masyarakat yang akan terjadi. Contohnya kalau ada banyak orang kemudian tidak pakai masker, tentu orang menghindar, bahaya ini nanti dia kena, kita juga kena gitu kan. Nah, hal-hal begitulah nanti ada sanksi hukum, ada sanksi etika kepada masyarakat kita ini, sehingga menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau sekarang ini kebiasaannya tiap keluar rumah bawa handphone, lupa mana handphone saya. Sekarang keluar rumah mana masker saya. Nah, itulah suatu kehidupan normal baru. Contoh-contoh seperti itu akan menjadi kehidupan yang baru. Tapi menurut Anda apa yang akan terjadi jika pemerintah tidak mempersiapkan dengan matang, artinya kebijakan tidak berdasarkan fakta dan juga data ilmiah menuju fase new normal ini? Apalagi ada penelitian yang mengatakan bahwa sekitar 80% kasus COVID-19 ini adalah kasus infeksi tanpa gejala. Ya, ini kan pertama, kalau tidak diikuti itu maka penularannya akan lebih cepat lagi. Kalau sekarang ini, contohnya Indonesia saya contoh yang paling sederhana. Presiden baru umumkan pertama tanggal 2 Maret, ada 3 orang kena kan, tanggal 3 Maret. Kemudian butuh 2 bulan lebih, jumlah yang kena itu 10.000. Sekarang kira-kira 2 hari lagi akan kena 20.000. Berarti hanya 22 hari. Itu sudah 10.000.
Nanti 30.000 mungkin hanya butuh 2 minggu. Karena penyebaran yang besar itu. Karena itulah maka kita harus kembali taat kepada pola-pola kehidupan yang baru, etika atau protokol kesehatan yang dijalankan supaya jangan penyebaran itu terjadi terus-menerus, harus menurun. Oke. Apa rekomendasi ataupun saran yang Anda berikan kepada pemerintah? Haruskah memang masyarakat hidup berdampingan dengan virus ini? Sekali lagi hidup berdampingan itu bahaya untuk Anda selalu sampaikan. Karena kalau berdampingan seakan-akan kita hidup sama-sama. Dan itu mereka, virus itu tidak kasih ampun Anda. Apakah Anda wartawan, Anda pejabat, Anda pengusaha. Kalau Anda tidak waspada, Anda pegang sesuatu kemudian pegang mulut. Atau juga orang bersin Anda dekatnya kena, ya Anda sakit. 10% orang diperiksa itu positif. Dari yang positif itu 7% itu meninggal, jangan lupa itu. Jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah ataupun saran pemerintah? Kalau kita tidak taat aturan, ya tetap seperti sekarang, memberitahukan. Kalau dia membuat aturan-aturan yang sesuai dengan yang dinamis aturannya, orang harus disiplin mengikutnya, ada sanksinya kalau tidak dijalankan, boleh sanksi masyarakat, boleh sanksi hukum, boleh sanksi masyarakat. Kemudian pemerintah menyiapkan fasilitas yang ada. Jadi kalau diharuskan katakanlah harus cuci tangan, mesti di mana-mana ada tempat cuci tangan. Contohnya seperti itu. Kalau bekerja disiapkan, kantor menyiapkan yang cukup masker dan sebagainya. Seperti itu, jaga jarak. Artinya? Restoran harus menjaga kursinya. Silakan. Ya, artinya Pak JK ini tidak hanya kemudian kita membebankan kepada kesadaran masyarakat saja, tapi pemerintah harus memang memberikan tanggung jawab penuh untuk kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang tadi Anda katakan, untuk sama-sama kita tidak hanya berdampingan ataupun melawan COVID-19 agar sampai nanti pada saat vaksin dan obat ditemukan. Seperti itu ya Pak ya? Ya harus. Jadi hati-hati untuk mengatakan hidup bersama berdampingan. Nanti orang nanti tidak waspada, tidak khawatir. Ini justru kita harus meningkatkan pengertian. Dan kalau pengertian itu harus juga waspada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yusuf Kalla, Ketua PMI telah bergabung malam hari ini dalam Prime Talk. Dan pemirsa, perbincangan mengenai skenario new normal terutama dampaknya untuk kalangan tenaga medis akan kami lanjutkan sesaat lagi. Nantinya kita akan bergabung bersama Ketua Umum ID dan anggota tim pakar gugus tugas sekaligus ahli epidemiologi UI. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Ketua Umum ID, Bapak Daeng Fakih, dan anggota tim pakar gugus tugas sekaligus ahli epidemiologi UI, Bapak Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, kita ke Pak Fakih terlebih dahulu. Pak Fakih, pemerintah tengah mempersiapkan skenario mengenai tatanan sistem kehidupan yang baru atau normal. Apa sebetulnya respon ataupun tanggapan dari kalangan tenaga medis? Ya,
Memang ini kan masa masih lama nih ya. Kita nggak tahu kapan puncaknya ya, kemudian kapan berakhirnya. WHO sudah menyatakan bahwa kayaknya vaksin maupun obat golden standard, obat yang bisa membunuh virus ini belum tentu kapan ditemukan. Malah ancang-ancangnya belum tentu akhir 2021. Karena memang masih lama, maka mau tidak mau kita harus lakukan kegiatan-kegiatan dengan mengantisipasi di tengah maraknya infeksi COVID-19 ini. Dengan masa Tapi bagaimana waktu yang kesiapan cukup tenaga lama. medis apabila fase new normal ini diterapkan? Begini, jadi yang new normal itu yang dimaksud adalah bahwa apapun yang dilakukan masyarakat kita dalam aktivitas sehari-hari itu harus mampu tidak tertular atau tercegah dari penularan. Karena kalau ini tidak didefinisikan supaya tidak tertular atau mencegah penularan, maka memang beresiko penularan tambah banyak. Kalau penularan tambah banyak, saya yakin kapasitas pelayanan juga akan sangat terbatas dan akan terlampaui. Jadi yang dimaksud new normal ini adalah bukan hanya di segmen pelayanannya, tapi terutama di segmen pencegahan supaya masyarakat dengan aktivitas yang mungkin dilonggarkan itu mengandung resiko-resiko untuk tertular. New normal itu bagaimana caranya dengan sebuah kebijakan, dengan mematuhi protokol kesehatan, memodifikasi perilaku, memodifikasi lingkungan apapun, lingkungan kerja, lingkungan tempat berbelanja, misalnya lingkungan apapun, itu agar kita ini tidak mudah tertular atau tidak bisa tertular. Kalau itu tidak dilakukan, kebijakan itu atau pedoman itu tidak dibuat, ya, kemudian berefek banyak tertular, pasti di fasilitas pelayanan kesehatan pasti akan kewalahan. Baik, Pak Tri, apa sebetulnya alasan dari pemerintah saat ini menggodok kajian new normal di saat angka kasus corona ini masih terus naik, kurva masih belum menunjukkan landai? Yang pertama adalah vaksinnya memang akan baru diproduksi tahun 2021 begitu. Jadi awal Maret akan digunakan untuk Jerman dan negara Eropa begitu. Nah, kalau Indonesia masih lama, mungkin akhir tahun 2021, maka kita harus terbiasa dengan perilaku hidup yang new normal. Begitu. New normal pada COVID ini adalah pakai masker, kemudian jaga jarak begitu. Kemudian satu lagi adalah kebiasaan hidup bersih dan sehat. Dan itu di semua sektor. Jadi sektor itu melakukan screening begitu kira-kira. Ya, Pak Tri, terkait rencana skenario new normal ini, sejauh mana para pakar, ilmuwan, kalangan akademisi ini dilibatkan dalam kemudian mematangkan ataupun menerbitkan sebuah kajian terkait COVID-19, terutama dalam skenario new normal? Tahan dulu jawabannya, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Setuju, tapi lebih ditegaskan lagi dalam protokolnya. Karena saya lihat kan seperti mal-mal sudah dibuka, tapi tidak menerapkan distancing. Saya berharap dalam kawasan-kawasan umum diterapkan lebih tegas lagi physical distancing. Setuju. Karena saya mewakili teman-teman milenials juga berpositif thinking bahwa kita jangan takut, yang penting kita tetap pakai masker, kita mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Sebenarnya ketika bilang setuju atau nggak setuju, kalau memang semua masyarakat itu patuh terhadap protokol PSBB ya, dengan tetap menjaga jarak aman, menggunakan masker dan lainnya, saya cukup setuju karena memang sesuatu hal yang baru itu nggak bisa dilakukan dengan cepat. Jadi memang secara bertahap. Nah dari bertahap ini memang jangan sampai lepas tangan atau lepas dengan gitu aja sampai akhirnya bebas, tapi tetap dengan tanggung jawab dari diri kita semua bahwa memang kita harus tetap mematuhi peraturan yang sudah ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dibilang hidup berdampingan agak dilematis juga ya, karena satu sisi kan ini virus yang cukup membahayakan dan cukup mematikan gitu kan. Dan satu sisi kalaupun kita tidak berdamai dengan virus ini, ya mau sampai kapan? Apalagi kan pertumbuhan ekonominya juga cukup turun dalam gitu. Dan PSBB dari pemerintah juga
saya melihatnya kurang efektif karena banyak banget di jalanan masyarakat yang mulai datang ke jalan-jalan kayak misalnya ke pasar, terus ke pusat perbelanjaan, bahkan pusat ibadah pun sepi. Itu kan berbanding terbalik gitu kan. Makanya pemerintah harus benar-benar menerapkan kebijakan yang valid. Apalagi di musim corona ini dengan perubahan yang signifikan, tentunya kita harus bisa untuk beradaptasi, karena yang bisa bertahan itu bukan mereka yang pintar ataupun mereka yang kuat, tapi mereka yang cepat beradaptasi dengan lingkungan, Mbak. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan berbincang kembali dengan Pak Tri. Pak Tri, mengenai rencana skenario new normal sendiri, sejauh mana para pakar, ilmuwan, akademisi ini dilibatkan pemahamannya, pengetahuannya dalam mematangkan konsep new normal? Jadi para pakar di Gugus baru ketemu sekali, kemudian pada saat ketemu sekali juga masih berbeda pendapat begitu Pak, tentang konsep outbreak-nya sendiri. Begitu. Perbedaan pendapatnya apakah karena kurva kasusnya yang belum melandai atau seperti apa, Pak? Ya, karena pada saat itu berbeda pendapat tentang indikatornya begitu. Jadi indikator yang digunakan harusnya apa, PSBB apa, kemudian kasusnya apa, begitu kasusnya apa kasus baru begitu. Kemudian jadi sekarang belum pernah ketemu lagi sampai sekarang. Sampai saat ini belum bertemu lagi. Artinya apabila kita lihat Pak dari segi pemeriksaan spesimennya saja ini Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara-negara lain, bahkan negara-negara jiran. Apakah artinya dengan pemeriksaan saat ini sudah memberikan gambaran situasi real di lapangan sehingga pemerintah bisa menjadikan ini basis kebijakan berikutnya, diantaranya adalah new normal? Ya, jadi sekarang pemerintah sudah mampu memeriksa 8.000 lebih spesimen per hari, sehingga bisa mendeteksi 500-an atau 600-an kasus baru per hari. Jadi harusnya ini ditingkatkan. Jadi target pemerintah harusnya dicapai 10.000 sehari, begitu. Ada kasus yang puluhan ribu ini sekarang, begitu. Dengan kemampuan deteksi yang kurang, ya kemungkinan besar ada kasus-kasus yang tidak dideteksi di lapangan. Artinya nanti akan merasakan dampaknya adalah tentu tenaga medis, Pak Fakih. Ini bagaimana Anda melihat pemahaman ataupun konsep new normal ini yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah? Apakah tergesa-gesa atau memang harus kemudian diterapkan karena PSBB tentunya tidak bisa diterapkan selamanya? Ya, ini kan perlu bersama-sama ini ya, pemerintah, semua para pakar mendefinisikan yang pertama kan. Itu di situ new normal itu ada kata-kata normal. Jadi normal yang baru itu yang seperti apa? Kemudian indikatornya apa? Itu dulu supaya kita menerapkan new normal ini dengan indikator yang pasti dan hati-hati. Kalau new normal misalnya ya kemudian dilaksanakan pada saat kasus tinggi-tingginya menjelang puncak, itu mungkin bukan new normal. New normal itu lebih ke arah keadaan sudah stabil, sudah reda ya. Kalau kurva itu sudah melandai, barangkali indikator salah satunya penambahan kasus mungkin tidak ada atau fluktuasi yang rendah gitu. Mungkin 0, kadang naik sedikit. Itu barangkali sudah bisa diterapkan. Tapi kalau masih tinggi-tingginya itu kayaknya belum. Kalau itu dilakukan akan beresiko justru mendorong penularan lebih banyak lagi. Kalau penularan lebih banyak lagi, kasus akan lebih banyak dan itu nanti fasilitas kesehatan yang disediakan khawatir terlampaui kapasitasnya. Kalau terlampaui, dia akan kemampuan pelayanan kesehatan kita akan tidak bisa mengcover seluruhnya. Artinya pertimbangan sistem kesehatan juga harus diperhatikan seperti itu ya Pak Fakih. Dan menurut WHO juga sebelum langkah pelonggaran pembatasan untuk menuju the new normal diterapkan, pemerintah harus membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan. Bagaimana dengan Indonesia? Kita akan bahas, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Tri, menurut panduan dari WHO, sebelum langkah pelonggaran pembatasan untuk menuju the new normal diterapkan, pemerintah harus membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan. Indonesia apakah sudah sampai tahap itu, Pak? Jadi transmisi itu dibuktikan dengan jumlah kasus baru. Gitu. Jadi kalau jumlah kasus barunya 0 itu namanya terkendali. Begitu. Jadi harusnya di new normal itu
harusnya yang paling aman adalah kasus barunya 0, ya, walaupun ada kasus lama begitu. Kemudian syarat kedua adalah bisa mengisolasi kasus-kasus yang ada dan juga mengisolasi kontak yang ada atau PDP atau ODP atau OTG kalau bisa begitu. Nah, ada alternatif kedua, yaitu kasus kalau sudah minimum atau serendah mungkin dan dia stabil dalam 2 minggu. Kalau dia stabil dalam 2 minggu, kemudian syarat yang lainnya adalah dia bisa mengisolasi kasus semua kasus baik baru maupun yang lama, kemudian bisa mengisolasi kontaknya itu. Oke, Pak Tri, apabila kita lihat dari kurva, dari data penambahan kasus kan ini sangat jauh dari kondisi seperti itu. Anda sendiri ada di gugus tugas. Bagaimana masukan Anda terhadap gugus tugas, terhadap pemerintah melihat kasus yang masih relatif tinggi dan kemudian kurva yang masih belum melandai? Jadi kalau kita lihat di Indonesia, memang tinggi, ya, kasus barunya 600 atau 500. Tapi kalau kita lihat per provinsi atau kalau kita lihat per kabupaten, itu akan berbeda begitu. Ada kabupaten yang udah 0. Sekarang saya jadi penasehat atau expert tim dari Kota Bogor dan Kota Depok begitu. Jadi saya bisa melihat kalau di kabupaten itu masih mungkin begitu. Jadi gugus tugas baiknya menyuruh gugus tugas provinsi untuk mengevaluasi kabupaten yang di bawah provinsi. Gitu. Apakah kasus barunya sudah 0 dan stabil dalam 2 minggu terakhir. Kemudian apakah bisa mengisolasi kasusnya dan juga kontaknya baik itu PDP maupun ODP-nya. Kira-kira begitu. Pak Fakih, kita lihat bagaimana pemerintah ini menggaungkan istilah new normal ataupun pola hidup yang baru berdampingan dengan virus. Ini menurut Anda dari tenaga medis sendiri, bagaimana agar masyarakat ini tidak menjadi salah kaprah dan justru berakhir lengah? Ya, yang pertama mungkin ambillah istilah yang masyarakat itu langsung melihat istilah itu relevan begitu. Kalau berdampingan rasanya kok konotasinya kurang tepat begitu, karena berdampingan itu kan tidak saling menyerang. Virus ini pasti menyerang kita karena virus ini butuh tempat berkembang biak, dan berkembang biaknya itu di saluran napas manusia supaya dia bisa mempertahankan hidupnya virus. Makanya pasti menyerang kita. Artinya kita ini harus mampu bukan berdampingan ya, tapi mampu beradaptasi dengan hidup yang dalam suasana ada COVID ini. Apa yang harus dimengerti dalam kehidupan new normal itu, yang harus dimengerti kalau menurut saya paling tidak 3 aspek ya, yang harus dimengerti oleh setiap orang di Indonesia ini supaya dia tidak diserang, tidak tertular oleh COVID. Yang pertama, mengerti bagaimana caranya mendeteksi. Itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus tahu bagaimana caranya mendeteksi. Yang kedua, bagaimana caranya mencegah. Yang ketiga, bagaimana caranya menangani. Untuk yang menangani barangkali agak spesifik ke petugas kesehatan. Tetapi untuk bagaimana caranya mendeteksi dan mencegah, itu harus dipatuhi dengan protokol kesehatan oleh seluruh rakyat. Oke, kita harapkan pemahaman seperti ini bisa sampai merata kepada seluruh kalangan masyarakat agar kemudian tidak hanya sebagian saja, tidak hanya parsial, agar masyarakat tetap waspada dalam menghadapi pandemi dan juga tidak lengah. Baik, terima kasih Pak Fakih dan juga Pak Tri telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Talk, dan pemirsa perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.